tarif pajaknya jauh lebih gede, walaupun bisa 0,5 ya sebagai UMKM. Tapi kalau saya pembukuan yang nggak rapi, dianggap nanti ada transaksi yang nggak jelas, susah berdebatnya. Makanya ada strategi yang gampang adalah pisahkan antara kepentingan pribadi dalam arti bisnis dengan pribadi. Maka lebih butuh legalitas terpisah. Harus naik kelas, ya naik kelas jadi CV ataupun PT satu. Yang kedua, masalah yang tadi, kalau pembukuan nggak rapi, kita tidak tahu stok, benar kan? Sehingga stoknya menumpuk. Nah, dampaknya apa? Dianggap kita kan transaksi beli dari mungkin prinsipal dipungut PPN. Rugi tuh walaupun dia di PKP, karena PP-nya tidak bisa diserap. Ujung-ujungnya harga jualnya meningkat kan? Nggak bisa kompetitif lagi. Sebelumnya untuk pendahuluan saya boleh izin tanya ke Om Agus ya. Om, online seller itu baiknya perpajakannya pribadi atau badan hukum ya? Nah ini pasti banyak banget yang teman-teman nanya nih ya. Baiknya pakai pribadi atau bikin PT atau CV nih Om? Nah sebetulnya dalam berbisnis relatively semua bisa Om. Jadi bisa menjadi seorang memulai dari seorang pribadi, perorangan, atau yang sudah CV, atau yang sudah PT. Yeah. Relatively semua bisa memungkinkan. Yang terpenting bagaimana pelaporan pajaknya benar. Nah, biasanya online seller adalah orang-orang yang baru memulai. Ya, waktu tahun atau krisis COVID ya, orang kan berusaha untuk mencari cuan atau mencari penjualan dari online. Mereka belum memikirkan legalitas. Mulai aja dulu jualan. Nah, tetapi setelah mereka nanti besar, boleh mereka meningkatkan kapasitas atau legalitas menjadi CV atau menjadi lebih besar. Itu relatif. Artinya semua level Om Botak bisa melakukan perpajakan. Memang kuncinya pahami kisi-kisi isu itu yang berhubungan pajak di level perorangan, pajak di level CV, pajak di level PT, khususnya bisnis online. Oke, thank you jawabannya. Nah, ini berarti kan pajaknya itu dari baik PT maupun pribadi itu sama-sama penting ya Om Agus ya. Nah, tapi tadi Kak Ica ini sempat ngomong satu hal yang menurut saya cukup menarik ya. Kalau pembukuannya salah ya, otomatis pajaknya pun salah. Nah, jadi kita balik dulu ke accounting-nya ya. Dari sisi accounting-nya nih Kak Ica, apa sih kesalahan-kesalahan online seller dalam hal pembukuan yang sering dijumpai? Oke, yang sering itu saya lihat di lapangan Pak Om Botak, itu mereka tidak pernah melakukan pencatatan sama sekali. Dan karena mungkin mereka masih awam ya terkait dengan pembukuan, laporan rekening koran, rekening bank, itu dicampur-campur. Jadi rekening yang antara bisnisnya dia di online shop itu kan ada tarikan dana tuh dari marketplace ya Om ya. Nah itu tuh biasanya dijadikan satu sama rekening koran yang untuk dia pribadi. Dicampurlah sama untuk bayar sekolah anak, untuk bayar listrik, untuk belanja di supermarket, itu campur aduk. Sehingga in the end mereka akan ngelihat loh kok uang bisnisku kemana semua ya? Kok habis ya? Aku tuh untung atau rugi? Nggak tahu. Gimana mau hitung pajak penghasilan? Kalau penghasilan dia sendiri juga kalau ditanyain nggak tahu. Nah, gimana mau hitung pajak penghasilan kalau biayanya sendiri, biaya per bulan berapa, biaya belanja berapa, biaya kirim berapa, biaya iklan berapa, nggak tahu. Karena most of them iklan itu dipotongkan dari dompet Shopee langsung. Betul. Jadi saya juga. Jadi akhirnya kan nggak ke-detect tuh ya, mereka bingung berapa sih sebenarnya omset sebulan itu. Nah itulah sumber awal mulanya kena permasalahan perpajakan. Nah teman-teman tadi jelas sekali ya dari Kak Ica dan Kak Om Agus sampaikan kalau ini penting banget ya, nggak peduli pribadi, nggak peduli badan hukum. Jadi jangan punya pemikiran ini mitos ya. Kalau cuma yang udah punya PT sama CV yang baru bayar pajak, teman-teman yang pribadi pun itu wajib bayar pajak juga. Ya ini tadi Om Agus sudah sampaikan ya.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan Kak Ica juga sampaikan nih kebanyakan penyakit ya online seller ini jadi satu rekeningnya ya. Udah jadi satu iklan tarik dari saldo ya, dan nggak ada pembukuan sehingga untung sama rugi kita pun nggak tahu. Kelihatannya jualannya rame, tapi ternyata hutang itu waktu mau ditagih sama supplier kok nggak ada duitnya. Nah ternyata teman-teman baru beli upgrade handphone ya, duit dari supplier ya, harusnya bayar supplier tuh baru upgrade handphone ya. Teman-teman ternyata baru healing jalan-jalan ya ke Bali ya, yang harusnya buat bayar supplier dikiranya itu duit untung, ternyata duit supplier. Jadi ada banyak hal kayak gitu ya yang harus kita beresin teman-teman ya, karena kalau enggak nanti jualan kita ini kita nggak bisa scale up. Nah siapa yang pernah kayak gini ngaku ya, coba komen ya, teman-teman boleh masukin kok di kolom komentar kayak gini, siapa yang detik ini teman-teman ya, untung atau ruginya ya bisnis kalian nggak tahu ya, bener-bener nggak tahu, cuma tahu untung kalau stok barang masih banyak, untung feelingnya kalau paket kelihatannya banyak ya, tapi sebenarnya nggak pernah dihitung. Coba teman-teman ya, boleh nanti saling-saling sharing ya. Hari ini kita sifatnya sharing dan akan makin lama makin daging. Jadi jangan kemana-mana ya, follow terus aja ya, karena nanti kita akan kasih solusinya buat teman-teman ya malam hari ini ya. Oke nih Kak Ica nih, lanjut ya. Apa sih laporan keuangan yang sebaiknya dimiliki? Kalau seperti itu untuk online seller nih, harusnya punya laporan keuangan kayak gimana? Karena kan kita bukan lulusan accounting ya. Lihat jurnal-jurnalnya udah mabuk ya kalau misalnya kita ya. Nah, laporan accountingnya harus gimana sih? Pakai software kah? Atau gimana sih yang sebaiknya sesimpel mungkin buat online seller tuh harusnya kayak gimana nih Kak Ica? Oke. Sebenarnya untuk laporan keuangan itu ada tingkatan-tingkatannya Om. Jadi kalau level yang beginner itu cukuplah untuk permulaan ya, itu at least mutasi uang masuk sama uang keluar itu dibenerin, itu yang pertama. Pakai Excel aja, nggak apa-apa. Kalau memang belum punya software, it's okay. Excel dulu masih untuk pembelajaran. Terus yang kedua juga dia siapkan dong yang namanya laporan penjualan harian. Itu sebaiknya disiapkan Om. Jadi paket-paket yang terkirim dalam sehari itu punya rekapan. Itu kan di seller center ada itu Om ya, bisa kita tarik. Jadi pendapatan itu sebenarnya bukan hanya uang kita yang masuk yang bisa kita tarik dari dompet seller. Bukan Om, karena itu akan menyebabkan kerancuan, apalagi kalau online sellernya itu banyaknya COD. Nah loh, COD itu kan bayarnya lama ya, kita harus kontrol itu barangnya itu sudah retur kah, udah kebayar kah, atau mungkin hilang gitu. Terus berikutnya laporan yang harus disiapkan itu adalah laporan laba rugi dulu Om. Berapa pendapatannya per bulan, itu dilihat dari berapa paket yang kekirim gitu ya. Terus nanti untuk biaya harga pokok penjualan itu bisa juga dilihat dari berapa paket yang sudah terkirim. Nah itu bisa tuh belajarnya nanti di workshop seharian itu ya Om ya. Kita bakalan ada workshop untuk membuat laporan keuangan dan laporan perpajakan di bulan Oktober ya, if I'm not mistaken ya Om ya. Nah di situ kita akan kupas tuntas tuh cara ngebikinnya. Tapi at least di sini teman-teman tercerahkan dulu lah laporan yang seharusnya dibuat, yaitu laporan arus kas, uang masuk, uang keluar, lalu laporan pendapatan, dan juga laporan pembelian. Simple kok, nggak perlu jurnal-jurnalan. Sebenarnya tinggal kita otak-atik format Excel-nya aja, supaya nanti bisa mengenerate laporan laba rugi yang sesungguhnya. Nah, ini menarik banget ya. Tadi teman-teman, kalau saya boleh simpulkan dari Kak Ica, bahwa teman-teman nggak perlu pakai software yang rumit-rumit ya, walaupun kalau sudah ada software tentu itu akan membantu banget. Tapi just as simple as punya catatan ya, paling simple di Excel teman-teman, nanti diajarin. Bahkan kalau teman-teman mau dikasih formatnya juga ya, mau mesti kayak gimana, ini yang ini bisa banget.
Nah, teman-teman, kita tanggal 21 Oktober ya, seharian ini ada workshop untuk bantuin teman-teman online seller akuntansinya dan perencanaan pajaknya ya. Nanti pematerinya ini dari Om Agus dan Kak Ica di sini ya. Kalau di total ini sudah 30 tahun lebih ya pengalamannya dalam dunia accounting dan dalam pajak ya kalau di total nih ya. Jadi teman-teman ini udah expert banget, tapi tentunya teman-teman ini kita buat materinya bukan seperti course-course yang lain ya, yang umum ya untuk bisnis jasa lah, bisnis apa, enggak. Ini khusus buat teman-teman online seller karena memang mereka berdua ini sudah membantu banyak online seller seperti teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman selama ini berasa usahanya itu nggak tahu untung ruginya berapa, ya nggak tahu kalau misalnya harus buat sistem rapi seperti apa, sudah pernah kena surat cinta dari pajak, ya atau nggak bisa beli aset atau properti karena teman-teman nggak pernah punya NPWP dan lain-lain. Teman-teman ini adalah kelas yang pas ya buat teman-teman ya. Cek link di bio-nya saya, DM aja, boleh DM salah satu dari kita, mau accounting hack ya, mau jasa akuntansi, boleh DM aja, nanti akan dikasih linknya buat teman-teman daftar 21 Oktober, workshopnya seharian teman-teman, buat teman-teman nanti bisa belajar mengenai akuntansi dan juga perencanaan pajak. Nah ini Kak Ica, kita lanjut lagi ya sebelum kita masuk ke pajak ya. Sorry ya Om Agus, kita anggurin dulu sebentar nih Om ya. Soalnya nanti kalau udah masuk sana bingung saya nanti ini arahinnya gimana ya. Om Agus ya. Oke, Kak Ica nih ya. Seberapa sering harusnya online seller punya laporan keuangan? Ya, setahun sekali kah? Karena memang pajaknya kita bayarnya setahun sekali, atau sebulan sekali kita harus punya laporan lah buat online seller nih. Gimana nih Kak Ica? Oke. Sebaiknya memang sebulan sekali sih Om, supaya kita bisa ngelihat apa aja sih penyakit-penyakit yang ada di dalam perusahaan kita. Jadi salah satu real case ya dari salah satu klien yang saat ini sedang kami tanganin untuk pembukuannya. Jadi dia itu penjualan omsetnya per bulan itu kalau dilihat dari uang masuk ya ya, itu di angka 1,4 M. Tapi ketika dilihat dari uang sisanya di per bulan, itu nggak banyak cuman sisa 2 juta, 3 juta. Loh, terus kenapa kok hal ini terjadi? Dia terasa loh kok ini penjualanku banyak, tapi kok uangku kemana? Penyakitnya apa ya? Gitu. Nah itu kan harus kita cari penyebabnya ya ya. Nah itu bisa dilihat dari analisa laporan keuangan dia dari sisi neracanya. Oh ternyata banyak COD dia itu yang nyangkut Waduh, dia pakai dalam sebulan itu utang COD-nya dia aja itu di angka sekitar 300 jutaan. Itu bisa dari ini ya 1,4 M dari 1,4 M ya? Iya, piutang COD-nya iya nyangkut Nah itu kan dia selama ini nggak pernah yang namanya nge-track itu paketan COD-nya sudah sampai mana, nggak di follow up gitu loh Dia harus asal kirim, ada kode pesanan, kirim gitu aja. Nah dari situ kan kita tahu nih penyakitnya di mana. Oh ya udah berarti hire nih satu staff baru yang memang dia fokus untuk nanganin COD yang bermasalah karena penyakit dia yang paling utama itu COD. Gitu, itu salah satu real case-nya aja. Jadi memang teman-teman supaya kita bisa deteksi dini lah ya, karena kalau kita bikin laporan keuangan itu cuma setahun sekali, waduh telat sih I think ya, udah kaset gitu loh. Ibarat kalau sakit itu udah stadium lanjut, akhirnya beresinnya juga agak susah, lumayan susah effortnya. Tapi kalau kita sudah bikin sebulan sekali, itu langsung ketika kita nemu gitu ya ada masalah apa, itu langsung kita tanganin dan bisa kita selesaikan dalam waktu sebulan 2 bulan. Sekarang setelah dia punya staff baru yang memang kita kasih job desk untuk follow up COD-an itu, akhirnya angka piutangnya turun Wah. Yang kemarinnya 300 itu sekarang piutang COD itu bisa turun banget di bawah 100, udah lumayan lah, at least ada progres gitu loh Botak. Wah mantap banget ya, berarti ini sebenarnya yang teman-teman harus lakukan ya, karena dengan accounting sebenarnya ini punya reporting untuk bisa melakukan action plan ya untuk perusahaan kita, karena
dari data akuntansi ini kita bisa tahu penyakitnya kita ada di mana, teman-teman. Ya, kadang-kadang penyakitnya itu bukan di COD. Kalau tadi kan masalah di COD yang piutang COD ya masuknya ya. Kadang-kadang penyakitnya di stok barang. Ya, stok barangnya banyak. Ya, jadi ternyata stok mati. Nah, itu action plan-nya biasanya ya harus obral supaya stok barangnya keluar, atau kita harus cut dulu nih, jangan belanja dulu nih kalau memang penyakitnya di stok ya. Atau mungkin penyakitnya kita itu salah ngitung harga jual karena nggak dimasukkan biaya-biaya ya. Nggak dimasukkan biaya pajak, nggak dimasukkan biaya gaji, nggak biaya operasional ya, biaya penyusutan, biaya-biaya lain. Akhirnya kita jualnya selama ini rugi dan nggak ketahuan. Nah, ini teman-teman bisa ketahuan kalau teman-teman punya pembukuan yang baik ya, yang nantinya akan diajarkan ya, mungkin cara ngitung modal dari sisi akuntansi di workshop ya yang akan kita adakan bulan depan ya teman-teman ya. Ini salah satu kesempatan yang baik banget ya teman-teman buat upgrade, terutama ini udah mau double date ya. Jadi bukan cuma ilmu marketingnya aja kita tingkatkan, tapi kita defense-nya dulu nih ya. Defense-nya apa? Pajak sama akuntansi. Nah, karena teman-teman lihat perusahaan yang go public, yang IPO, itu pasti punya akuntansi sama pajak yang baik. Nggak mungkin nggak? Ya, teman-teman kalau mau scale up, mau besar, ini dua lini ini penting banget. Ya, pajak yang baik sama akuntansi yang baik. Nanti kita akan ada workshopnya tanggal 21 Oktober. Teman-teman tinggal cek link di bio aja ya. Untuk biayanya itu terjangkau banget. Yang pastinya kalau teman-teman udah kuasain dua ilmu ini, saya yakin ya, teman-teman bisa scale up dalam bisnisnya. Ya. Nah, Kak Ica, ini kita lanjut lagi ya. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi Kak Ica supaya Om Agus kita kasih kesempatan ya tadi. Ya, oke. Nah, ini gimana nih ya? Resiko jangka panjang sama jangka pendeknya kalau pembukuannya amburadul atau acak-adut ya bahasanya. Waduh, ya itu biasanya nanti ujung-ujungnya resikonya itu yang lebih menakutkan ya teman-teman. Itu yang terkait dengan perpajakan sebenarnya. Kalau resiko kita pribadi, ya mungkin masih bisa termaafkan ya, misal nggak punya laporan keuangan, misalnya nih stoknya banyak yang hilang tanpa disadari, itu kan resiko kerugian pribadi ya. Tapi menurut saya kerugian yang paling membuat orang-orang itu pusing, karena saya lihat di klien-klien online seller kami, itu tuh terkait dengan perpajakan sebenarnya. Jadi orang pajak sekarang itu canggih-canggih ya, mereka itu bisa mendeteksi kewajiban perpajakan yang masih belum kita tunaikan, teman-teman. Itu karena teknologi semakin canggih ya akhir-akhir ini. Jadi kalau kitanya tidak menaati aturan pembayaran pajak, itu biasanya pusingnya di perpajakan. Entah nanti kena surat cinta, terus nanti harus membayar sejumlah sekian. Nah, itu. Yang paling berat itu terkait dengan PPN misalnya. Dia omsetnya udah melebihi 4,8 miliar, tapi dia masih belum sadar dan belum tahu mungkin ya terkait kewajiban dia untuk menjadi PKP. Terus parahnya, ini saya juga pernah menangani klien yang seperti ini. Akhirnya dia dipaksa untuk bayar PPN sebesar 2%. Ya, dari omset dia. Bayangin kalau omset dia 1 tahun itu 12 M, dia ketahuan sudah beromset segituan, itu sekitar 4 tahun. Kalian kalikan aja sama Om Botak ya, berapa nih pajak PPN yang harus dia bayar karena dia lalai untuk mendaftarkan diri menjadi PKP. Jadi kalau perpajakan ini menurut saya ngeri banget, karena urusannya sama pemerintah dan hukum ya. Kita dipaksa untuk membayar pajak, udah kewajiban kita sebagai warga negara, dan itu harus kita tunaikan. Nah, kalau sampai salah kelola, nah itu fatal banget akibatnya. Bagus kalau dari pengalamannya, case-case yang pernah ditanganin atau memang dari yang pernah didengar ya, khususnya tentang online seller, kasus-kasus pajak ini dapat surat cinta tuh biasanya ketahuannya dari mana nih Om Agus? Oke. Dari marketplace-nya atau memang dari aset atau gimana nih biasanya? Oke. Saya jawab ya. Ini menyambung tadi penjelasan Kak Ica. Jadi Kak Ica tadi menjelaskan dampak pajak atas informasi akuntansi yang nggak pernah disusun. Jadi pajak
karena akuntansi yang nggak disusun, mereka bisa menjadi masalah di sisi perpajakannya. Kan jadi defaultnya adalah akuntansinya, pembukuannya, afternya pajaknya. Nah, transaksi seperti tadi ya, jasa Kaica ya. Pertama, dasar pencatatan mutakhir penjualan masuk satu rekening pribadi, baik pribadi pengeluaran belanja sendiri sama transaksi online, itu masalah. Nah, kalau kita kena tarik sebagai pribadi, kan kita ditunjuk sebagai apa ya? Tarif pajaknya jauh lebih gede, walaupun bisa 0,5 ya sebagai UMKM. Tapi kalau saya pembukuannya nggak rapi, dianggap nanti ada transaksi yang nggak jelas, susah berdebatnya. Makanya ada strategi yang gampang adalah pisahkan antara kepentingan pribadi dalam arti bisnis dengan pribadi. Makanya dibutuh legalitas terpisah. Harus naik kelas ya, naik kelas jadi CV ataupun PT satu. Yang kedua, masalah yang tadi. Kalau pembukuan nggak rapi, kita tidak tahu stok, betul kan? Sehingga stoknya menumpuk. Nah, dampaknya apa? Dianggap kita kan transaksi beli dari mungkin prinsipal dipungut PPN. Rugi tuh walaupun dia di PKP, karena PP-nya tidak bisa diserap. Ujung-ujungnya harga jualnya meningkat kan? Nggak bisa kompetitif lagi di sisi akuntansi bisnis. Di sisi perpajakannya, sehingga dia bayar pajak lebih banyak. PPN yang dibayar dari membeli produk nggak bisa dibebankan sebagai laporan PPN-nya, dia jual ke konsumen, ya pasti harganya mahal, ya pasti kalau harganya best seller mungkin bisa, kalau enggak ya rugi kan pajaknya. Jadi ada kesinambungan dan sinkronisasi antara akuntansinya dan juga pajaknya. Nah, banyak item-item biasanya dikenakan adalah pembukuan yang tidak rapi. Dia akan mengenakan perpajakannya secara jabatan, Om Botak. Jadi orang pajak bilang, oke, saya bisnis yang ini sejenis akan dikenakan sekian-sekian. Nah, kan bingung nih bagi pebisnis online seller. Bagaimana saya memberikan argumentasi bahwa itu tidak benar, gitu kan, ke orang pajaknya. Karena tidak punya data, sehingga apa? Salah pajaknya lagi. Nah, itu risiko. Biasanya dampaknya apa? Sanksi denda ini, Om Botak. Sanksi denda yang kita tidak bisa argumen kan, padahal SP2DK ataupun surat cinta itu kan ada batasan waktu untuk follow up ya, dari 15 hari, ada termin kedua pemanggilan SP2DK yang kedua 14 hari lagi. Bayangkan ada stressful bagi orang online seller saat menerima surat cinta tuh, padahal kalau kita paham sedikit gampang dianulir. Nah, makanya pertama ya butuh orang tim yang ada di online sale itu orang pajak, minimal ada orang pajak, atau melibatkan para praktisi, minimal konsultan sedikit ya. Kan sekarang konsultan ada yang bisa bantu online sale yang jauh lebih murah, gitu ya. Tidak mahal, ya sesuai dengan budgetnya. Tetapi ada terjaminan pelaporan pajaknya benar, karena biasa online pajak banyak loh kewajibannya. Dia punya karyawan, PP 21, dia punya pelaporan omset ya, bisa 0,5 sebagai UMKM atau PPN nantinya kalau dia sudah melebihi 4,8 miliar ya. Itu banyak pilihan. Belum lagi dia ada bertransaksi, mungkin ada jasa angkut yang menggunakan jasa 2,3% atau apa gitu ya. PP 23 maksudnya, maaf, PP 23 dikenakan itu. Tergantung mah. Kalau ada orang staf pajak yang bekerja sebagai membantu bisnis online, jauh lebih benar gitu. Nah, itu pilihan ya, pilihan bisa menggunakan orang internal, in-house. Saya juga sama nih, di bisnis saya juga, Om Botak, ada jualan online, Om Botak. Jadi, saya menempatkan SBO bisnis saya online sama yang offline. Saya juga menjual distribusi ke toko-toko. Ini ada yang offline, online-nya. Nah, saya rapikan, saya monitor tuh. Kalau pembukuannya nggak rapi, saya bisa salah. Saya pikir untung, ternyata buntung. Ujungnya apa? Rugi pun bermasalah kalau kita rugi nih. Bisnis perpajakannya. Nanti ada pertanyaannya, rata-rata orang jualan untung, tapi kalau laporan perpajakannya rugi. Karena pemeriksaan lagi, pemanggilan lagi. Yang benar adalah, yang kita mau nanti tanggal 21 dengan tema adalah, bisnis aman, pajak pun aman. Sama di dalam pembukuannya pun, pembukuannya rapi, ya bisnisnya pun lebih nyaman. Gitu. Ya, makanya itu 21 ini menjadi poin penting dari sisi akuntansi dan perpajakan bagi online seller.
biar mereka nyaman. Pertama, basicnya dia mengetahui secara akuntansi secara kuat. Minimal tahu ya, minimal tahu. Walaupun dia bukan basicnya seorang akuntan. Tapi minimal dia tahu bagaimana mencatat, merapikan, dokumentasi. Yang kedua adalah pelaporan pajaknya di saat dia dikukuhkan sebagai memiliki NPWP ataupun memiliki kewajiban pajak PPN, mereka punya kewajiban masa bulanan ya. Bulan ini, dan tahunan. Nah, bayangkan, kalau terlambat PPN aja, kena 500.000. Lapor pajak masa 21 ataupun pajak tahunan, kena 100.000. Bayangkan, kalau nggak rapi gitu, dihitung per bulan, 12 bulan, 1,2, sayang. Sudah asumsi untung dalam bisnis, tetapi kena pajak besar. Wah, merogoh kantong yang paling dalam lagi, kan kasihan. Gitu. Mungkin itu ya dari sisi penjelasan sisi perpajakannya, Om Botak. Oke, Kak Ica, saya lanjut dulu ke Kak Ica. Ini kalau misalnya kita jualan handphone, ya, misalnya kita jualan iPhone, jualan yang flagship lah, HP-HP Samsung, kan mahal tuh ya. Kita kalau itu untungnya 0,5% aja nggak ada tuh ya, terutama buat seller-seller UMKM kan ya. Betul. Itu gimana caranya kita bayar pajak kalau misalnya ternyata pajaknya itu malah lebih besar daripada untungnya kita? Gimana sih caranya untuk teman-teman bayar pajak kalau yang untungnya minim banget? Ya, itu harus cerdas Om Botak terkait dengan tax planningnya. Kalau kita jualan barang mahal, itu biasanya omset kita juga tinggi. Pasti di atas 4,8 M. Itu biasanya orang-orang pajak itu bisa mengendus omset kita, itu gampang aja sebenarnya. Dari marketplace-nya aja dia buka-buka, terus kalau kelihatan tuh laku 100 atau 1000 pieces atau laku berapa gitu, nah itu bisa dilihat sebenarnya. Terus nanti dia bisa ngetrace lagi dari saldo akhir di rekening banknya kita per 31 Desember akhir tahun itu kalau terlihat bahwa simpanan kita banyak, reksadana, deposito, rekening koran, ya itu udah ratusan juta gitu ya, itu juga rawan terendus kalau kita memang belum melaporkan pendapatan kita. Atau bisa juga orang pajak itu bisa mengendus penghasilan atau omset kita dari lawan transaksi, Om Botak. Lawan transaksi, iya. Kita kalau belanja misalnya iPhone gitu, kita belanja ke supplier. Nah, itu kan pasti supplier kalau dia PKP, dia pasti minta identitas kita dong. Entah itu NIK atau minta NPWP. Nah, kebanyakan klien-klien saya yang kena itu terendusnya dari lawan transaksi justru, Om Botak. Jadi lawan transaksi melaporkan adanya penjualan ke dia, nah terus ya itu ketahuannya di situ omsetnya dia berapa. Nah kembali lagi kayak tadi pertanyaannya, kalau jualan barang tinggi, barang mahal tapi omsetnya dikit, ya berarti kita mau nggak mau teman-teman untuk mengamankan diri kita sendiri ya harus jadi PKP. Dan kita ketika belanja ke supplier itu minta aja PPN masukannya. Jadi ketika kita bayar ke supplier, biasanya kalau supplier yang nyuplai kita iPhone atau barang elektronik, itu kan biasanya mereka PKP tuh Om. Nah kita minta PPN masukannya. Mau nggak mau mereka pasti jualin ke kita, itu pasti pakai PPN. Karena mereka sendiri juga takut kan kalau ketahuan PKP tapi nggak jualan tanpa PPN, juga mereka salah besar itu lumayan besar dendanya. Jadi mereka pasti jualin kita pakai PPN masukan. Nah itu kita minta fakturnya, dan kita otomatis harus banget menaikkan harga jual kita, at least bisa cover PPN keluaran 11% itu, biar ditanggung sama pembeli-pembeli kita Om. Karena kalau kita sampai nekat cuman untung sedikit banget, ya masalahnya bakalan blunder di kita juga gitu. Jangan sampai itu terjadi ya teman-teman. Kalau sudah omsetnya di atas 4,8, teman-teman harus banget tuh untuk jadi PKP.
jadi PKP nggak semenakutkan itu kok. Nanti Pak Agus bakal jelasin ya yang ranah PKP. Tapi at least kita sudah melakukan kewajiban kita tuh terkait dengan kewajiban menjadi PKP. Nah, kurang lebih tadi sempat menarik ya, kan tadi kita bisa ketahuan dari lawan. Nah, ini saya juga pernah dapat kasus kayak gini ya. Jadi saya itu kan waktu belanja memang nggak pakai badan hukum, pakai pribadi ya. Yes. Itu pun saya bilang pembeliannya dianggapnya cash aja, jadi nggak ada. Yes. Tapi ternyata kalau dari data pajak itu nama saya tuh masih ada karena saya dari mereka itu melaporkan sebagai KTP. Yes. Nah, dari KTP itu dari orang pajak bisa identify ini larinya kemana. Apalagi kalau kita punya KTP ini sekarang udah nge-link sebagai NPWP 10 digit ya. Yes. Ya, jadi teman-teman seperti tadi Kak Ica ungkapkan ya bahwa sekarang ini gampang banget kita klik ketahuan ya, bukan dari omset kita tapi dari lawannya kita. Ya, apalagi kalau teman-teman tuh belanja sama pabrik atau perusahaan yang sudah rapi pembukuannya, itu pasti mudah banget ketahuannya teman-teman. Ya, jadi patut banget teman-teman tuh berhati-hati ya, karena kalau sudah masuknya nanti seperti kalau teman-teman harusnya omsetnya PKP tapi ternyata enggak, nah ini nanti ranah hukumnya masuk pidana atau gimana nih Om Agus kalau kayak gini nih? Nah, oke. Dari sisi perpajakannya memang secara administratif, jadi kayak transaksi sanksi aja. Bagi pebisnis online seller yang tidak melaporkan secara perpajakan maupun atau melaporkan salah atau menghitung salah, itu sanksinya hanya administratif, artinya ada sanksi tambahan denda. Nah, pertanyaannya adalah, kan denda itu atau sanksi itu kan ukuran di bisnis ya. Mereka punya portofolio bisnis. Ternyata sanksi dendanya jauh lebih besar. Nah, dilalahnya ya, masalahnya adalah transaksi yang sudah terjadi 2 tahun yang lalu akan diperiksa tahun sekarang. Kan repot. Kalau posisi bisnis ini tidak sedang siap secara cash flow. Itu problemnya. Padahal itu masa lalu. Nah, karena kewajiban perpajakan itu secara dokumen harus tersimpan 10 tahun. Transaksi proses pemeriksaannya diukur sama 5 tahun. Bayangkan, itu ada gap, ya, gap bahwa kita harus ready kapanpun. Nah, bayangkan, kalau tidak siap perpajakannya atau tidak siap pembukuannya, kita tidak bisa siap juga dalam menerima sanksi. Nah, tadi hubungan transaksi, benar, karena NPWP sama NIK menjadi satu kesatuan informasi. Kita tidak menyerahkan NPWP, tapi NIK kita. Kita berharap membeli langsung ke prinsipalnya, ke pabrik. Harga pasti lebih murah. Masalahnya pabrik minta NIK, NPWP. Kita nggak lapor pajak, kenal juga. Transaksi sudah berlangsung lama, diperiksa, kagetan dapat surat. Nah, sekarang pajak lagi rajin nih, Om Botak nih, teman-teman semua nih, rajin menyurati potensi-potensi pendapatan lain. Karena negara sedang membutuhkan dana tambahan untuk membangun infrastruktur. Bayangkan, karena pajak di-push harus mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk negara, ujung-ujungnya apa? Potensi online seller itu meningkat. Nah, kita nih yang online seller yang masih geradak duduk untuk jualan hanya fokus jualan, pembukuannya nanti, perpajakan nanti, ya bermasalah. Nah, berharap teman-teman sudah mulai melek atas melek keuangan finansial dan melek juga perpajakan nih, khususnya di online seller, gitu. Nah, itu memang penting sekali. Jadi memang ada sempat mention ya Om Agus nih ya, kalau memang kita itu bisa diperiksa 5 sampai 10 tahun. Nah, ini 5 sampai 10 tahunnya bisa tolong jelasin lagi nggak Kak Ica? Ini 5 tahun sampai 10 tahunnya apa yang dihitung 5 tahun dan apa yang dihitung 10 tahun dari sisi pajaknya? Oke, itu dari sekarang Om. Jadi kalau sekarang 2023 itu biasanya pemeriksaan sudah sekarang itu 2018, 18, 19, 20, 21, 22. Ya. It means 5 tahun ke belakang atas laporan keuangan yang kita laporkan Om ke dalam SPT tahunan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ditemukan dalam 5 tahun ke belakang kita sama sekali nih belum pernah lapor
pajak sama sekali. Nah itu juga jadi masalah. Jadi yang dilihat mereka itu adalah 5 tahun ke belakang yang bisa dijadikan surat cinta, dijadikan surat tagihan atas temuan-temuan yang mereka kemukakan atas bisnis kita, Om. Berarti bukan 10 tahun kalau dalam hal ini? 10 tahun juga bisa sebenarnya. Kalau memang benar-benar bermasalah, tapi mereka rata-rata yang saat ini saya sering temuin itu 5 tahun. Saya belum pernah sih selama karir saya nemu pemeriksaan 10 tahun ke belakang. It means sekarang 2023 berarti 2013. Itu saya belum pernah. Mungkin Pak Agus pernah nemuin yang panjang banget jangka waktu pemeriksaannya. Jadi gini, benar, pemeriksaannya maksimal, step pertama 5 tahun Om Botak ya dan teman-teman ya. Jadi 5 tahun terakhir itu dari 2023 berarti 2018. Hasil pelaporan 2018, 19 dan terus sampai 2022, terakhir kan 2022 kemarin. Itu dia akan ngelihat. Tapi rata-rata nih ya, kebanyakan dia ngambil res 2 tahunan, teman-teman dan Om Botak nih. 2 tahunan, jarang sekali dia narik dari 2018. Walaupun ada 2018, diperiksa dari 2022. Nah, kenapa bisa 10 tahun? Karena menurut Undang-Undang Perpajakan harus menyimpan dokumen. Artinya 10 tahun, artinya gini, bisa diperiksa pada tahap pertama 5 tahun itu jika terjadi novum. Gitu. Istilah ada temuan baru yang menyatakan ada informasi perpajakan yang tidak disampaikan secara utuh saat itu. Tapi itu jarang sekali kejadian. Tapi ada, ya. Tapi ada. Nah, biasanya kalau sudah lewat fase pertama 5 tahun itu, kita dibilang aman. Biasanya ada surat ketetapan perpajakannya itu, kalau ada hasil pemeriksaan ya, atau hasil, biasanya kalau ini sekarang nih ya, bukan pemeriksaan, lebih cenderung menggunakan fasilitas SP2DK, surat permintaan permohonan keterangan dan dokumen. Jadi orang pajak akan menyurati ke masing-masing orang wajib pajak, bertanya sehubungan data yang ada di kami menunjukkan contoh transaksi pelaporan penghasilan menurut catatan kami sekian, tetapi ada ditemukan nih lawan transaksi, ditemukan angka yang berbeda, mohon minta penjelasannya. Biasa begitu Mbak, suratnya itu ya. Kalau dulu beda, kalau dulu tahun 2 sebelum reformasi ini mereka lebih frontal mengeluarkan surat pemeriksaan, datang ke datang ke kantor tertentu atau pribadi, rasa krusuk. Kalau salah SP2DK, tapi SP2DK pun walaupun berbicara soft, masih kaget-kagetan bagi orang yang nggak ngerti pajak atau yang nggak ngerti akuntansi. Mereka kaget, aduh, surat apa nih? Ya itulah. Tetapi kalau yang sudah ngerti, ya mereka santai aja, karena dia sudah siap. Secara administrasi sudah siap, pelaporan. Pada prinsipnya pasti ada hal kecil ya ditemukan, tetapi nggak major ya temuannya. Paling lupa lapor, terlambat lapor, lupa bayar denda, gitulah kecil. Beda kalau misalnya tidak siap sama kali bisa miliaran, gitu Om. Oke, nanti step-step untuk pelaporannya atau step-step untuk tax planningnya ini bakal di-share pada waktu workshop tanggal berapa nih? Kaica, dan biayanya berapa kalau boleh di-share? Itu tanggal 21 Oktober teman-teman, dan itu biayanya menurut saya jauh ya lebih murah ya dibandingkan kalau kita amit-amit na'udzubillah sampai kena masalah di perpajakan. Biayanya itu cuma di angka 499.000. Itu kita workshop 1 hari loh teman-teman, jadi nanti siap-siap waktu kurang lebih 6-7 jam. Bisa nanti kita mulai jam 9 if I'm not mistaken ya, jam 9 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nanti ada akuntansi sama perpajakan. Saya rasa teman-teman wajib ikut deh. Yuk kita upgrading our skill, karena marketing dan accounting pajak itu adalah ibarat kaki kita dua, itu harus dua-duanya sehat. Kalau salah satunya sakit, itu kita nggak bisa lari usahanya. Kitanya juga kalau ibarat kaki kanan kiri gitu ya, kita nggak bisa lari, pincang jalannya. Tapi kalau dua-duanya sehat, itu bisnis kita aman, terus juga terus bertumbuh dengan mudah gitu. Karena marketing dan accounting ini merupakan 2 hal yang harus sebaiknya itu berjalan beriringan.
Wow, gila menarik. Menarik banget ya, Kak Ica ya, Om Agus. Nanti step by stepnya ya teman-teman, apa yang harus dilakukan supaya accountingnya rapi untuk online seller, gimana cara cek COD-nya, gimana cara trace supaya itu sudah bayar atau belum, nanti akan di-share sama Kak Ica dan juga oleh Om Agus. Tadi akan bahas lebih ke gimana caranya kita tax planning-nya, ya terutama buat teman-teman yang omsetnya di bawah 400 juta sebulan harus gimana, atau kalau sudah di atas harus gimana. Ya teman-teman jangan lewatkan ya, ini kita baru mengadakan ini, mungkin ini yang kedua ya tahun-tahun ini ya, dengan kerjasama dengan accounting hack ya teman-teman. Ini wajib banget buat ikut karena menurut saya ini penting banget ya. Saya benar-benar dari dalam lubuk hati saya tuh pengen teman-teman itu belajar accounting ya sebisa mungkin, karena menurut saya ini krusial banget ya. Saya pun juga sebenarnya nggak terlalu kuat ya di accountingnya dan atau di pajaknya. Saya pun pakai konsultan karena saya melihat ya ini sesuatu yang nggak saya pahami, tapi saya pengen banget belajar ya. Minimal teman-teman pakai konsultan pun harus paham ya basic-basicnya ya, karena kalau teman-teman tuh salah langkah, ini akibatnya usaha bisa bangkrut teman-teman. Karena kalau udah ngomongin soal pajak, ini gawat ya. Terus yang ini kalau nggak dilakukan gawat teman-teman ya. Dan teman tahu ya dari reformasi pajak yang sekarang, mereka tuh untuk mendapatkan data itu jauh lebih mudah dibanding dulu. Jadi teman-teman ini wajib banget kita pelajari ya teman-teman. Ini murah banget investasinya. Bisa klik link video saya atau teman-teman bisa DM juga sama dari accounting hack atau jasa akuntansi ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi yang full ya, 1 hari full. Dan menurut saya ini worth it banget buat teman-teman ikut. Klik link video ya teman-teman ya. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih ya buat Kak Ica sama Om Agus yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan ya kalau dari teman-teman berasa dari IG live yang free aja teman-teman udah dapetin banyak, apalagi nanti yang 8 jam full ya teman-teman ya. Ya full day lah ya, dari jam 8 sampai sampai jam 4 ya, seharian. Habis itu masih ada grup buat tanya jawab juga. Saya yakin ini akan bermanfaat banget buat teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah join sampai detik ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti pada waktu workshop ya. Acaranya klik link di bio ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita dan di live kita berikutnya. Selamat beristirahat dan selamat malam buat teman-teman seller semuanya. Bye-bye. Thank you.